Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra putri kelas 9 yang berbahagia, kembali kita akan melanjutkan kegiatan belajar jarak jauh. Kali ini mapelnya PKN. Tema yang akan kita bahas adalah Pancasila dari masa ke masa. Kita mulai dari Pancasila di era kemerdekaan. Jadi Pancasila itu mulai dirumuskan dalam sidang BPU PKI. BPU PKI adalah badan yang dibentuk oleh Jepang. Ketuanya bernama Bapak Rajiman Widyodiningrat. Kenapa Jepang membentuk BPU PKI? Karena Jepang menjanjikan akan memerdekakan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Maka Jepang membentuk BPU PKI, ditugaskan untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada tanggal 7 Agustus, BPU PKI berganti nama menjadi PPKI karena tugas BPU PKI dianggap selesai oleh Jepang. Artinya, Indonesia selangkah lagi akan dimerdekakan. Dibentuklah panitia, namanya PPKI. Kemudian tanggal 9 Agustus terjadi serangan bom atas kota Nagasaki yang dilakukan oleh tentara sekutu. Ini merupakan serangan kedua setelah sebelumnya tanggal 6 Agustus bom atom juga dijatuhkan di atas kota Hiroshima. Jadi belum sempat lagi Jepang itu merealisasikan janji kemerdekaan kepada Indonesia, dua kota pentingnya mendapatkan serangan bom. Ini yang harus kalian pahami. Nah, kemudian Pak Soekarno, Pak Hatta, dan Pak Rajiman Widyodiningrat diterbangkan ke Dalat. Dalat itu di Vietnam. Di sana, pemerintah Jepang kembali menegaskan janji mereka bahwa Indonesia akan tetap dimerdekakan tanggal 24 Agustus. Berita kekalahan Jepang ternyata sudah tersebar di kalangan tokoh-tokoh di Indonesia. Salah satunya Sultan Syahrir. Jadi sepulangnya Bapak Soekarno, Bapak Hatta, dan Bapak Rajiman Widyodiningrat ke Indonesia, mereka segera mendapatkan desakan dari beberapa tokoh Indonesia untuk segera menyatakan kemerdekaan karena tanggal 14 Agustus Jepang sudah secara resmi menyatakan kalah perang atas tentara sekutu. Pernyataan kekalahan Jepang ini dilakukan di atas sebuah kapal namanya USS Missouri. Jadi Jepang yang berjanji untuk memberikan kemerdekaan tanggal 24 Agustus ternyata sudah menyerah kepada tentara sekutu pada tanggal 14 Agustus. Nah, hal ini membuat kemudian sebagian tokoh bangsa di masa itu menyarankan kepada Bapak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tidak perlu menunggu realisasi janji dari Jepang, karena Jepangnya kan sudah menyerah kalah. Jadi janjinya sudah nggak bisa dipegang lagi. Nah, kemudian diproklamasikanlah kemerdekaan tersebut pada tanggal 17 Agustus. Sehari setelahnya, tanggal 18 Agustus, PPKI sebagai satu-satunya lembaga yang dimiliki oleh bangsa ini saat itu menggelar rapat. Salah satu isi atau keputusan rapatnya adalah mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai undang-undang negara. Sekaligus juga mengangkat Bapak Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Jadi Pancasila secara resmi berlaku di negara kita itu pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan. Kemerdekaan yang diperoleh oleh negara kita ternyata tidak berjalan mulus. Banyak sekali gangguan dan tantangan yang harus dihadapi untuk mempertahankan kemerdekaan. Salah satunya adalah kedatangan kembali tentara Nika, tentara kerajaan Jepang, yang membonceng kehadiran tentara sekutu di beberapa wilayah Indonesia.
Hal ini membuat ketegangan hubungan antara pihak Indonesia dan pihak Belanda yang kemudian berujung pada beberapa pertempuran terbuka. Karena pertempuran ini tidak menyelesaikan masalah, maka dilakukanlah beberapa perundingan. Akhirnya, setelah melalui beberapa perundingan, negara kita mendapatkan pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada tanggal 27 Desember. Salah satu syarat dari pengakuan kedaulatan ini adalah negara kita harus berbentuk negara serikat. Jadi negara kita itu dibagi dalam beberapa wilayah dan di atasnya berdiri negara serikat. Ya, negara-negara bagian. Jadi, salah satu tantangan terbesar pelaksanaan Pancasila di era awal kemerdekaan adalah munculnya gangguan-gangguan dari luar yang tidak menghendaki Indonesia merdeka sebagaimana yang dicita-citakan. Malah yang terjadi adalah negara kita terpecah-pecah ya menjadi beberapa negara bagian. Ini tidak sesuai dengan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Gangguan tidak hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam. Ada beberapa pemberontakan yang terjadi yang tujuannya adalah mengubah bentuk negara, merubah ideologi negara. Yang pertama dilakukan oleh PKI di Madiun. PKI adalah sebuah partai politik yang berideologi komunis. Tujuan mereka adalah mendirikan negara komunis. Dipimpin oleh seorang tokoh yang bernama Musso. Ya. Kemudian pemberontakan ini bisa digagalkan oleh Panglima Markas Besar Komando Jawa, Kolonel Abdul Haris Nasution. Dalam upaya penumpasan gerakan ini, Musso sebagai pemimpin pemberontakan tewas. Kemudian tokoh lain pemberontakan yang bernama Amir Syarifuddin ditangkap. Tidak hanya itu, ada pula pemberontakan Darul Islam namanya, yang bertujuan ingin mendirikan sebuah negara yang berlandaskan Islam. Tokohnya bernama Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Ada juga pemberontakan di daerah timur Indonesia, namanya pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Tokohnya bernama Dr. Sumokil. Pemberontakan ini pun kemudian dapat ditangani oleh pemerintah Indonesia. Nah, jadi Pancasila di masa itu tidak hanya menghadapi hambatan dari luar, juga hambatan dari dalam, di mana terjadi beberapa keinginan untuk merubah dasar negara menjadi bentuk-bentuk lain sesuai dengan keinginan para pemberontak. Kita lanjutkan ke era Orde Lama. Bagaimana pelaksanaan Pancasila di era Orde Lama? Orde Lama merupakan sebuah orde yang dipimpin oleh Bapak Presiden Soekarno. Nah, pada masa ini terjadi beberapa hal penting. Salah satunya, negara-negara bagian yang dulu dibentuk sebagai persyaratan pengakuan kedaulatan oleh pemerintah Belanda ternyata tidak menyukai bentuk negara federal. Kemudian negara-negara federal itu menyatukan diri kembali sebagai sebuah negara kesatuan. Tanggal 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat yang terdiri atas negara-negara bagian itu dibubarkan. Otomatis, ketika bentuk negara berubah, kita perlu undang-undang baru untuk menyelenggarakan negara. Dibentuklah Badan Konstituante namanya untuk merumuskan undang-undang yang berlaku setelah negara-negara serikat itu menggabungkan diri ke Indonesia. Ternyata dalam Badan Konstituante terdapat dua kelompok. Kelompok pertama ingin
mengembalikan undang-undang kita kepada Undang-Undang Dasar sesuai dengan yang ada di Piagam Jakarta. Sementara kelompok lain ingin agar undang-undang kita kembali kepada Undang-Undang Dasar yang disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Perlu kalian ketahui bahwa terdapat perbedaan antara Undang-Undang Dasar yang disahkan dalam Piagam Jakarta dan Undang-Undang Dasar yang disahkan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Perbedaan yang mencolok adalah pada sila pertama Pancasila untuk yang versi Piagam Jakarta itu termuat kalimat kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Sementara untuk yang disahkan oleh PPKI, kalimat tersebut diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Akibat pertentangan dua kelompok ini, Badan Konstituante tidak juga mencapai hasil. Akibatnya, badan ini dibubarkan oleh Presiden Soekarno lewat dekret Presiden tanggal 5 Juli. Kemudian, dekret tersebut selain membubarkan Badan Konstituante juga mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai undang-undang yang berlaku di negara kita, tentunya yang versi yang disahkan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus. Nah, selama masa Orde Lama terjadi beberapa penyimpangan, diantaranya Presiden Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup. Lalu juga ada pembubaran badan DPR oleh presiden. Jadi baru di masa tersebut ada pembubaran badan legislatif oleh presiden yang seharusnya mereka berkedudukan setara, tapi di masa itu Pak Soekarno membubarkan badan yang namanya DPR tersebut. Itu merupakan beberapa penyimpangan yang terjadi selama Orde Lama. Lalu bagaimana dengan Orde Baru? Orde Baru adalah sebuah orde yang dipimpin oleh Presiden Soeharto setelah Presiden Soekarno tidak lagi berkuasa di Indonesia. Nah, di masa Presiden Soeharto terdapat sebuah cita-cita untuk melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Kalian perhatikan dalam layar, Pak Eko cantumkan tuh ya, ada tab MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 78 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Disebut juga P4. P4 dikatakan sebagai penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara, serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik pusat maupun daerah, dan dilaksanakan secara bulat dan utuh. Jadi, tafsir dari sila-sila dalam Pancasila itu termuat dalam P4. Segala bentuk tafsir di luar itu dianggap tidak sah. Jadi pada masa ini terjadi monopoli pemahaman Pancasila menurut versi Orde Baru saja, sementara pihak-pihak lain tidak boleh untuk menafsirkan Pancasila. Hal ini kemudian menjadi masalah karena jika Pancasila hanya boleh ditafsirkan oleh satu pihak saja dan tidak boleh ditafsirkan oleh pihak lain, maka potensi Pancasila digunakan sebagai alat untuk berkuasa saja itu semakin besar. Dan kemudian ini terbukti segala bentuk kritik, segala bentuk upaya perbaikan terhadap keadaan yang keliru di masa itu dianggap sebagai gerakan yang tidak sesuai dengan Pancasila. Ya, sederhananya Pancasila adalah pemerintah, pemerintah adalah Pancasila. Jadi kalau kalian
mengkritik pemerintah sama dengan mengkritik Pancasila. Itu kurang lebih keadaan di Orde Baru. Baik, Pak Eko rasa itu dulu yang bisa Pak Eko sampaikan. Tugas kalian adalah menjelaskan bagaimana pelaksanaan Pancasila di era sekarang. Tadi kan kita bahas tentang era awal kemerdekaan, era Orde Lama, dan era Orde Baru. Lalu bagaimana dengan era sekarang? Bagaimana pelaksanaan Pancasila di era sekarang? Itu yang harus kalian kerjakan. Nanti rincian tugasnya akan Pak Eko cantumkan di kolom tugas pada folder yang bisa kalian lihat di akun psikologi kalian masing-masing ya. Itu dulu yang bisa Pak Eko sampaikan.